Halo semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Diva. Aku itu pengen ngebahas tentang WNA apa aja sih yang dilarang untuk masuk dan keluar dari negara Indonesia. Sumbernya ini aku ambil dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Buat kalian yang pengen baca lengkap undang-undang tersebut, kalian bisa cek di website imigrasi ya. Nah, kita bahas dulu nih WNA yang dilarang untuk masuk ke wilayah Indonesia. Kita bisa lihat di pasal 13 guys, buat ini. Di ayat 1. Pejabat imigrasi menolak orang asing masuk wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut. Pertama, namanya tercantum dalam daftar penangkalan. Penangkalan itu kan sebelumnya udah aku bahas di video yang pertama ya, yaitu larangan buat WNA buat masuk ke wilayah Indonesia. Jadi pastikan imigrasi udah punya track record WNA ya yang memang nggak boleh masuk Indonesia. Nah, kalau WNA tersebut ada di list mereka, di list daftar penangkalan, itu memang tidak boleh masuk ke Indonesia. Yang kedua, tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku. Kalau WNA ini paspornya palsu misalkan, atau sudah kadaluarsa, katakan sudah berhasil apply visa sekalipun, tapi kalau di bandara terus dicek ini ketahuan, itu nggak bisa masuk ke Indonesia. Dokumen perjalanannya palsu, paspornya palsu. Jadi pas apply visa aman aja, tapi pas sampai di Indonesia, pas dicek, itu nggak boleh masuk. Jadi pastikan WNA kalian itu paspornya itu sah, tidak palsu, bukan paspor buatan, dan pastinya masih berlaku. Jangan sampai udah mau kadaluarsa atau udah kadaluarsa dipakai. Yang ketiga, memiliki dokumen keimigrasian yang palsu. Ya ini jelas nih, dokumen keimigrasian kan kayak misalkan visanya palsu. Yang keempat, tidak memiliki visa kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa. Ya, ini kan jelas. Setiap warga negara asing yang mau masuk Indonesia itu wajib punya visa atau izin masuk ke Indonesia. Tapi ada beberapa WNA yang dari negara tertentu itu bebas visa. Itu. Jadi kalian bisa cek kalau kalian WNA apakah negara kalian itu masuk subjek negara bebas visa buat ke Indonesia. Yang kelima, telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh visa. Jadi kalau proses kemarin pas daftar visa ada dokumen palsu, ada keterangan yang bohong atau keterangan palsu, walaupun WNA itu katakan sudah berhasil sampai di airport Indonesia atau pelabuhan atau batasan manapun negara Indonesia, bisa jadi ditolak ya kalau ini sampai ketahuan menggunakan dokumen palsu untuk mendapatkan visa. Yang keenam, menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum. Kalau terakhir suami aku masuk ke Indonesia itu memang harus isi kayak semacam formulir kesehatan gitu. Kalian bisa cek, aku pernah bahas. Tapi itu kan pengalaman suami aku waktu akhir 2024 ya. Awal 2025 deh dia kesini. Jadi buat kalian yang mau ke Indonesia selalu update terus, cek terus, siapa tahu ada yang berbeda atau butuh bukti kesehatan, sertifikat kesehatan, itu bisa dipastikan lagi. Lanjut, terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Jelas ya? Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing. Jadi kalau WNA ini memang punya masalah di negara lain, terus mungkin berpikir untuk kabur ke Indonesia, itu bisa bermasalah juga ya guys. Terlibat dalam kegiatan makar terhadap pemerintah Republik Indonesia, atau termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia. Pastikan WNA tidak terlibat hal-hal tersebut. Di ayat 2-nya, orang asing yang ditolak masuk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tadi aku bahas, ditempatkan dalam pengawasan sementara menunggu proses pemulangan yang bersangkutan. Jadi kalau memang terkait kasus-kasus tadi, itu WNA-nya akan diawasi sementara dan akan dipulangkan nanti ke negaranya. Itu kan tadi WNA yang dilarang masuk Indonesia. Sekarang WNA yang dilarang untuk keluar Indonesia. Ini ada di pasal 16. Sebenarnya masih secara umum sih, nggak terbatas untuk orang asing doang. Nanti terutama di pasal 16 ayat 1, nanti di ayat 2-nya baru deh khusus tentang WNA. Kita lihat aja di ayat 1 ini. Pejabat imigrasi menolak orang untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut. Pertama, tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Jelas ya, misalkan paspornya tidak sah, tidak berlaku, ya nggak bisa keluar Indonesia. Kedua, diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang, atau namanya tercantum dalam daftar pencegahan. Di ayat 2-nya, pejabat imigrasi juga berwenang menolak orang asing
untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut masih mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya gitu. Jadi kalau orang asing ini katakan misalkan izin tinggalnya overstay terus belum diurus, misalkan ada penalti atau denda, ada kewajiban yang belum ditunaikan, itu bisa dilarang untuk keluar. Jadi harus selesain dulu kewajiban-kewajibannya baru keluar Indonesia. Jadi pastikan kalian itu WNA-nya tinggal di Indonesia secara legal sesuai ketentuan yang ada supaya ketika ingin keluar Indonesia tidak sampai dicegah. Oke guys, thank you so much. Itu aja pembahasan untuk video kali ini. Selanjutnya nanti tuh aku pengen bahas tentang, oh ini penting banget nih. Selanjutnya itu nanti aku ngebahas tentang jenis visa Indonesia. Karena kan apalagi buat kalian misalkan mau jadi penjamin atau kalian WNA nonton ini, kalian bingung, aku mau ke Indonesia pakai visa apa? Ada banyak visanya. Jadi aku mau bahas jenis-jenisnya nanti di next video. Oke? See you next time. Assalamualaikum.